Saudara-saudara, saya sedang belajar banyak mengenai bagaimana Roh Kudus mengerjakan kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan. Nah, ada hal-hal yang sepele yang kadang-kadang kita remehkan, tapi itu bisa mencuri sukacita. Nah, salah satu yang kadang-kadang Anda biarkan menyelinap di dalam hati Anda secara tidak sadar adalah iri hati. Dan kalau saudara membaca dua ayat ini, saudara akan menemukan betapa bahayanya iri hati. Jadi saya mau membahas mengenai bahaya iri hati. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyehatkan badan. Apa saudara-saudara? Jadi kalau Anda tidak tenang, maka saudara-saudara, badan saudara akan mudah terkena penyakit, itu maksudnya. Kalau tidak ada damai di hati, sulit tidur. Karena kita mikirin itu kutu itu sebentar lagi masuk di kamar kita. Atau barangkali ada virus atau ada nyamuk demam berdarah. Misalkan saudara aja ada satu nyamuk yang Anda biarkan masuk, semalam-malaman hati Anda tidak tenang, akhirnya tidurnya berkurang. Waktu tidur berkurang, imun sistem menurun. Waktu imun sistem menurun, kekebalan tubuh yang menurun membuat Anda mudah sakit. Jadi benar apa kata kitab Amsal, hati yang tenang menyehatkan badan. Maka tugas Anda supaya badan sehat bukan hanya olahraga, makan enak. Ya kan? Salah satu tugas kita membiasakan diri untuk menenangkan hati. Amin. Yohan, kamu tenang hatinya? Ya, tenang. Ya, kamu mah tenang. Ya kan? Masak enggak masak tetap makan. Ya kan? Saudara-saudara, orang-orang yang belajar memprioritaskan ketenangan hati pasti akan diberkati. Damai di dalam hati itu menjadi prioritas. Kalau kita mau jujur, di ujung kehidupan ini sebetulnya yang dicari manusia apa? Anda kerja setengah mati jam 8 sampai jam 5, malam masih nge-grab lagi, saudara-saudara. Kemudian besok lagi kerja lagi, yang dicari apa? Supaya uang banyak berarti tenang. Tapi yang kadang-kadang terjadi justru setelah uang banyak, Anda mau lebih banyak lagi. Ya, udah dapat gaji 62 juta per bulan, masih tega ngembat uang rakyat. Nah, sekarang sudah terkumpul 271 triliun. Setelah itu Anda dikejar-kejar oleh KPK, ya kan? Dulu saudara, kalau makan pagi di Singapura, ya kan, makan siang di Inggris, buang air kecil ya di Switzerland, kemudian saudara pijat di Denpasar, kemudian saudara tidurnya di Sydney, Australia. Sekarang buang air kecil di penjara, makan di penjara, bangun di penjara, hidup sampai mati di penjara. Akhirnya Anda kehilangan damai sejahtera. Maka jangan sampai mengizinkan hal-hal yang kecil mengusik ketenangan hati saudara. Hati saudara harus menjadi prioritas. Jangan biarkan hal yang kecil, sesuatu yang remeh mencuri ketenangan saudara. Anda diomongin, Lino, kamu masih muda udah mulai botak. Kira-kira kalau kamu diomongin begitu gimana, Lino? Marah? Ketawa saja, kan memang kenyataannya begitu. Ya kan, mau apa? Ya kan, terima baik-baik. Saudara lewat di sebuah tempat di mana orang lagi duduk, saudara lewat ditertawakan. Mau apa? Mau tanya, kenapa ketawa? Kemudian mereka menjawab, kita tidak ketawa, tidak mentertawakan kamu. Ya,
Kita ketawa sendiri karena kita semua lagi mabuk misalkan aja. Jadi jangan terlalu sensi. Jangan hal-hal yang kecil Anda dengar, Anda lihat, Anda masukkan di hati sehingga ketenangan itu hilang. Termasuk yang satu ini, iri hati bagikan penyakit yang mematikan. Jadi iri ini bisa menjadi bahaya dalam hidup saudara karena gara-gara iri hati ketenangan hidup Anda hilang. Tetangga bangun rumah, Anda yang tidak bisa makan. Ya kan? Tetangga beli motor baru, saudara yang tidak bisa tidur. Tetangga saudara baru dapat hadiah, saudara yang resah. Saudara-saudara, cara berpikir yang salah ini yang melandasi iri hati. Apa coba? Beberapa pikiran yang salah yang harus Anda waspadai. Wah, kalau dia rezekinya lebih bagus, nanti dia akan beli tas yang lebih mahal. Kalau tas dia bermerek dari Italia, sedangkan saya ini tas buatan lokal, kemudian waktu kondangan orang akan memuji-muji dia. Saya kehilangan harga diri dong. Siapa yang bilang gara-gara Anda beli tas buatan Ubud, kemudian harga dirimu menjadi berkurang karena ada temanmu yang punya tas dari Italia. Siapa yang bilang? Cara berpikirmu yang bilang. Salah berpikir, ya kan? Jadi ketika kelebihan orang mengancam harga diri Anda, orang yang punya lebih tidak salah, Anda yang salah berpikir. Yang kedua, ini yang sering kali, harusnya saya yang dapat hadiah. Itu harusnya jatahnya saya. Yang beli mobil harusnya saya. Saya sudah berdoa dari dulu. Harusnya itu sampai di tempat saya, bukan di sana. Jadi saudara pikir bahwa rezeki orang, kelebihan orang itu adalah harusnya jatahnya Anda. Jadi pada waktu itu pindah ke tangan orang, saudara pikir itu hak saya harusnya. Salah konsep. Kemudian Anda mulai apa coba? Mulai ngomong. Waspadai saudara-saudara karena iri hati ini masih keponakannya dengan gosip. Masih bersaudara. Jadi orang yang iri biasanya cepat gosip. Apa gosip? Untuk menenteramkan hati. Atau untuk membatalkan itu rezeki orang supaya pindah ke tempat saudara. Hei saudara-saudara, jangan pernah salah berpikir seperti itu. Karena apa? Masing-masing sudah dijatah oleh Tuhan. Oh tapi Pak saya lihat tuh caranya mereka tidak benar. Itu bukan urusan Anda. Kalau cara dia mengeruk kekayaan dengan cara-cara yang tidak halal atau dengan cara-cara yang nakal, nanti orang itu akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Bukan bagian Anda. Bagian Anda adalah syukuri yang ada di tangan dan jangan lihat kelebihan orang. Katakan amin. Sekarang tengok teman saudara sambil sedikit meneteskan air mata dan bilang saya bertobat hari ini. Jadi kalau Anda berpikir, oh kelebihan mereka seharusnya menjadi milik saya. Itu harusnya jatah saya. Kenapa dimiliki oleh mereka? Salah konsep. Saya selalu mengatakan ini. Kalau sudah namanya berkat, mau digosipin orang sekalipun, untuk membatalkan berkat itu tidak bisa. Berkat tidak bisa dibatalkan. Gosip Anda, omongan buruk Anda, fitnah Anda tidak bisa membatalkan berkat Tuhan. Amin. Kalau sudah memang jatah Anda dari surga, saudara-saudara, malaikat tidak akan pernah salah alamat membawa rezeki saudara. Ada orang mengatakan, nulis surat, kirim itu pemimpin-pemimpin. Jangan lagi kerjasama dengan Paulus Wiratno. Sampai ada yang suratnya langsung dibuang katanya, yang cerita sama saya. Ini ketua umum sidang jemaat Tuhan yang pernah mendapatkan surat seperti itu yang memberitahukan. Apakah kemudian berhenti? Saya tidak takut karena apa? Dengar baik-baik. Kalau itu pelayanan dari Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir,
itu berarti tidak ada yang bisa menghentikan. Dengan catatan Anda berada di dalam rel yang benar. Amin. Amin. Jadi kalau saudara misalkan aja sudah dapat ada cowok yang masuk minta dan dia cinta saudara, sudah ditentukan tanggalnya, kemudian ada cewek lain yang tidak rela. Kemudian dia mulai bikin kasak kusuk, ngomong sebar gosip dan sebagainya. Saudara-saudara tenang saja. Kalau itu memang milik saudara, fitnah orang itu, rencana buruk orang itu tidak bisa membatalkan rencana Tuhan. Tapi kalau gara-gara fitnah kemudian dia pindah ke lain tangan, memang itu bukan milik saudara. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tengok teman saudara bilang relakan saja. Oke, Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya, semua bilang sesungguhnya. Orang bodoh, saudara bilang aku. Oh, saya salah. Ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh, saudara kurang yakin. Kita baca yang keras, 1, 2, 3. Dengar baik-baik, kata iri hati, jealous, dari kata zalus. Sebetulnya positif awalnya. Itu keinginan, passion, bergairah, pengen. Tapi lama-lama itu jadi negatif karena melibatkan kecurigaan dan ancaman dan fitnah. Jadi akhirnya cemburu atau iri hati ini berkonotasi negatif. Dan itulah sebabnya saudara-saudara bisa membunuh. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ayub, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, saya ingin meneliti apa kata-kata Ayub. Ayub ini orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Diberkati. Tempatnya sekarang namanya Irak. Saudara-saudara, orang yang diberkati, orang yang luar biasa, tidak semua senang. Tidak semua orang senang melihat saudara diberkati, saudara-saudara. Jadi kalau lagi diberkati, hati-hati bersaksi ya. Tidak semua orang senang. Waktu Anda bersaksi, puji Tuhan, Tuhan baik, saya bisa beli rumah. Ada orang yang tidak suka saudara beli rumah. Ya kan? Oh puji Tuhan, saya baru beli motor yang baru. Oh puji Tuhan, saya baru diberi rezeki. Tidak semua orang senang. Ya, ada orang yang kelihatannya senyum, ketawa, kemudian terus menyelidiki dari mana itu uangnya. Kemudian karena saudara belum siap menerima kelebihan orang, saudara kesana kemari ngomong, weh itu uang panas. Oh itu uang haram. Oh saya tahu dia tiap Jumat Kliwon itu dia mempersembahkan kemenyan. Pasti punya tuyul di rumah. Siapa yang bilang kalau dia punya tuyul? Hati-hati saudara-saudara, karena itu bisa membuat Anda akhirnya terjebak kepada beberapa hal ini. Nomor 1, kecemburuan atau iri hati adalah emosi kompleks dan destruktif. Semua bilang destruktif. Menimbulkan bahaya besar bagi individu dan hubungan mereka. Nomor 1, kecemburuan atau iri hati menguasai, menyebabkan perasaan tidak aman, cemas, dan dendam yang intens. Wow. Cemas, kok bisa ya? Kok bisa iri hati membuat Anda cemas? Cemas kalau Anda tidak disanjung, dia yang akan disanjung. Karena sepatunya bermerek daripada sepatu saudara. Saudara cemas, jangan-jangan nanti saya akan kehilangan kesempatan untuk kenalan dengan lebih banyak orang. Karena dia lebih cantik dari saya. Cemas, jangan-jangan nanti orang salaman dengan mereka dan tempel amplop semua. Sedangkan saya tidak. Karena apa?
parfumnya lebih enak daripada parfum saya. Kalau itu sampai Anda berpikir seperti itu, betul-betul iri hati sudah membuat Anda mengalami kecemasan yang destruktif, yang merusak hidup saudara. Jadi waspada saudara-saudara, hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional mereka dan menyulitkan mereka untuk merasakan kegembiraan dan kepuasan. Makanya iri hati membungkukkan tulang. Tengok teman saudara bilang, tertawalah dengan yang tertawa, menangislah dan dengan yang menangis. Amin. Ini kalau hari ini Juwita didatangi oleh GoFood, ya kan? Karena ada orderan fiktif misalkan, 5 nasi padang, ya kan? Apa kata saudara? Hah? Oh, atau ada cowok yang tiba-tiba kasih motor baru ke Juwita. Bagaimana cewek-cewek yang lain? Hah? Cewek-cewek yang lain komentarnya apa? Ya? Saudara langsung mengatakan, oh makanya saya lihat Juwita akhir-akhir ini. Nah, mulai nyari yang negatif. Kenapa? Untuk menenteramkan hatimu. Bahwa sebetulnya engkau yang layak. Engkau lebih baik daripada dia. Saudara-saudara, cara berpikir itu salah. Waspadai iri hati. Yang kedua, iri hati dapat meracuni hubungan. Mengikis kepercayaan dan menciptakan siklus kecurigaan dan konflik. Kalau ini ada dalam rumah tangga, keluarga, iri satu dengan yang lain, ini bahaya. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Apa yang terjadi dengan Kain dan Habil? Dosa iri hati ini adalah dosa yang mengakibatkan pembunuhan. Jadi pembunuhan pertama yang terjadi itu diakibatkan oleh iri hati. Dari iri hati ini bisa membunuh. Ya kan? Orang pertama yang membunuh 1/4 penduduk bumi. Ya kan? Gara-gara iri hati. Iri hati dapat membunuh. Apa kata Yakobus? Kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak mendapatkannya, kemudian kamu iri hati, setelah itu apa? Membunuh. Rebutan warisan. Karena mungkin kakak dapat lokasi yang lebih baik, di tanahnya ada sumber air misalkan. Saudara tidak menyukainya, kemudian rebutan main parang, kemudian ada yang mati. Iri hati sangat berbahaya. Jadi tolong saudara-saudara biasakan mulai dari sekarang. Kalau makan siang ada piring yang dapat kepala, yang satu dapat ekor. Yang dapat ekor atau dapat kepala, tidak usah marah dengan yang dapat ekor. Iya kan? Nanti ada bagiannya masing-masing, karena tidak selamanya engkau akan dapat ekor. Artinya segala sesuatu terima sebagai sebuah kenyataan, tidak perlu iri dengan kelebihan atau keberadaan orang lain. Amin. Apalagi kalau itu sampai akhirnya menimbulkan dendam. Apa yang membuat Kain tega membunuh saudaranya? Mengapa Yusuf punya saudara-saudara ini punya niat untuk mencelakakan Yusuf? Bahkan rencana untuk membunuh dan akhirnya menjual dia? Iri karena Yusuf dibelikan atau dibuatkan pakaian yang jauh lebih baik. Kalau mungkin sekarang saudara yang lain-lain dibelikan dari toko yang barangkali 103, ya saudara secara khusus dibelikan yang bermerek tuh, ya kan, 1 juta dapat 1. Sedangkan saudara 103, toko yang 103, Eddy Collection, ya kan? Belinya dari Eddy Collection, yang lain mereknya Polo, ya kan. Saudara-saudara, gara-gara iri hati, mereka merencanakan hal-hal yang jahat. Jadi waspadai iri hati. Kelihatannya sepele, tapi ini bahaya, saudara-saudara.
Amin. Berikutnya, kecemburuan dapat meracuni hubungan, mengikis kepercayaan, dan menciptakan siklus kecurigaan dan konflik. Siklus kecurigaan, Anda curiga, wah kok bisa, saya lihat kok sepatunya ini bagus sekali ya, Yusni. Selama ini saya lihat dia pakai sandal itu pun sudah patah-patah, sudah rusak. Kok tiba-tiba dia dapat sepatu bagus sekali Yusni, haknya bisa tinggi sekali. Ada bermerek lagi, kemudian saudara curiga, dia ambil uang siapa ini? Iya kan? Kita tidak tahu kalau Yusni baru dapat kiriman dari orang tuanya atau dari pacarnya, kan kita tidak tahu. Anda tidak perlu mencurigai dia, ini ambil uang siapa? Kemudian pas Juwita baru kehilangan uang. Langsung kita menghakimi, pasti dia nih. Hati-hati dengan cara berpikir seperti itu, karena itu bisa menimbulkan konflik. Akhirnya kita ngejudge, kita menghakimi, wah Juwita selama ini ternyata yang suka ngambil duit di asrama Juwita. Padahal tidak. Kita sudah ngejudge karena kecurigaan. Awalnya dari mana? Iri hati. Gara-gara dia bisa pakai sepatu haknya 5 cm, hak saudara hanya 2 cm, kemudian Anda ngejudge orang dan akhirnya salah berpikir. Waspadalah. Amin. Berikutnya. Dalam kasus ekstrim, rasa iri hati dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku yang merusak diri sendiri seperti menguntit, melecehkan, atau melakukan kekerasan sebagai upaya untuk mengontrol atau menyakiti objek kecemburuan. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada badai, sepatunya Yusni dibakar. Ada salah apa Yusni? Tidak ada salah apa-apa. Anda melakukan kekerasan karena Anda ingin menenteramkan perasaan. Salah konsep. Bertobat. Berikutnya, iri hati dapat menghalangi seseorang untuk mencapai tujuan dan aspirasinya. Celaka ini, saudara. Kalau Anda tetap hidup dengan iri hati, fokusnya dengan apa yang dimiliki orang, apa yang Tuhan sudah lakukan dengan orang itu, kemudian Anda tidak ada waktu untuk mengembangkan diri, yang lain berkembang, yang lain maju, Anda mati kutu. Yang lain dipakai Tuhan dengan luar biasa, Anda yang tiap hari hanya ngomongin orang-orang yang diberkati, Anda tidak akan pernah maju. Jadi jangan sibuk ngurusin orang, sibuk urusi dirimu sendiri. Sudah maksimal belum? Sudah bekerja dengan baik belum? Sudah menggunakan talenta dengan baik atau belum? Sudah menjadi orang yang produktif atau belum? Kalau Anda sendiri tidak produktif hanya gara-gara ngomongin orang yang lebih dari Anda akhirnya akan gigit jari di masa tua. Nanti masa tua iri lagi. Ketika saudara-saudara melihat ada orang yang mati pakai peti harga 50 juta. Diantar dengan ambulan yang bagus, kemudian saudara mulai mikirkan, oh harusnya dia tidak mati begitu tuh. Harusnya saya yang pakai peti itu. Saudara-saudara sampai urusan kematian masih iri hati. Bertobat, tengok teman saudara bertobat. Terakhir, iri hati kronis telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan fisik, termasuk sakit kepala, semua bilang sakit kepala. Sakit pencernakan, semua bilang sakit pencernakan. Sakit jantung, semua bilang sakit jantung. Stres, semua bilang stres. Nah itu dia. Yang paling keras barangkali itu yang stres. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ayub, benar apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Bahwa iri hati itu membuat Anda secara emosi tidak sehat. Dan emosi yang tidak sehat membuat Anda seperti tadi
pencernakannya kena, sakit kepala, kemudian stres, kemudian akhirnya muncul penyakit-penyakit yang lain. Yang sumbernya adalah iri hati. Maka benar apa kata Ayub, orang bebal mati karena iri hati. Satu lagi, orang yang iri hati mungkin menarik diri dari situasi sosial dan mengasingkan diri. Takut orang lain berkonspirasi melawan mereka dan mencoba mencuri orang yang mereka cintai. Perilaku cemburu atau iri hati dapat merusak reputasi seseorang dan menyulitkannya menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Buang iri hati dari hati saudara. Sehatkan hati saudara, jangan izinkan ada iri. Caranya bagaimana? Nasihat Rasul Paulus. Berusahalah untuk mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Belajarlah mengelola antara keinginan, harapan, dan kemampuan. Saya kemarin berbagi dengan Anda, survei membuktikan orang yang paling banyak tabungannya orang Switzerland. Rata-rata gaji bulanan 62 juta, rata-rata pengeluaran 32,5 juta. Jadi tabungannya sekitar 30 juta. Saudara tahu orang Indonesia menurut survei? Rata-rata gaji 5 juta, pengeluaran 7,5 juta. Besar pasak daripada tiang. Makanya akhirnya yang namanya pinjol itu menjamur di negeri Indonesia. Karena apa? Cepat dapat pinjaman untuk menutupi kekurangan yang sebetulnya sedang menggali lubang. Oleh karena itu saudara, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa itu? Waktu Anda kaya, waktu Anda dilimpahi oleh Tuhan, Anda tidak jadi sombong. Anda sanggup menampung, Anda sanggup mengerem keinginan, Anda sanggup mengelola hati saudara sehingga tidak menjadi sombong atas kelebihan. Tapi juga waktu Anda diizinkan kekurangan, Anda tidak gampang menyerah atau rendah diri. Apa artinya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Haleluya, saya mau ngecek nih. Paling gampang, Anda sudah bisa mengelola ini atau belum? Belajar mencukupkan diri, bisa mengelola, itu wajahmu antara tanggal tua dan tanggal muda kelihatan. Ya kan? Haleluyamu waktu di gereja sama atau tidak? Semangatmu berdoa antara tanggal tua dan tanggal muda sama atau tidak? Amin. Haleluya. Wajahmu ditentukan oleh warna dompet atau tidak? Atau warna kertas yang ada di dompet? Kalau Anda tidak terpengaruh oleh warna duit yang ada di dompet, tanggal tua atau tanggal muda, dapat bonus atau tidak, haleluyanya volumenya tetap sama, maka saya bisa mengatakan aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara-saudara, saya tutup dengan ini. Persoalan Anda dan saya itu sebetulnya hanya persoalan ini. Persoalan keinginan. Kalau Anda bisa mengelola keinginan, tentramlah hati saudara. Yang membuat Anda tidak bisa tidur karena keinginan terlalu banyak, kemampuan tidak ada. Akhirnya jatuh dalam iri hati. Waktu Anda iri, Anda kehilangan damai sejahtera, ketenangannya hilang, bungkuklah tulang-tulang saudara. Bertobat.